pandangan. Tadinya saya nggak mau nanya, tapi saya cukup tergugah tadi Pak sama statement awal dari Pak Panglima, para kepala staf yang tadi menyampaikan, dan saya apresiasi betul sebagai latar belakang pemikiran tadi yang disampaikan di slide 3 Pak Panglima, bahwa revisi Undang-Undang TNI ini dilaksanakan dengan prinsip dasar supremasi sipil. Itu sangat penting untuk kita garis bawahi, bahwa terjadi percikan-percikan dalam konsultasi terhadap publik yang terjadi akhir-akhir ini. Saya rasa itu patut dan harus kita address dengan gaya dan cara yang kolaboratif, bukan justru terkesan kubu-kubuan. Dan saya apresiasi betul langkah yang dilaksanakan oleh Bapak Panglima dan para perwira tinggi di TNI. Kemudian saya juga tadi senang mendengar paparan dan semakin merasa aman TNI di bawah kepemimpinan Pak Panglima, para kepala staf dan para perwira tinggi yang hadir di sini. TNI bisa ke depan lebih sukses kembali, sehingga kalau ada kita berikan ruang di dalam revisi Undang-Undang TNI ini kepada Bapak Presiden untuk memperpanjang masa dinas jabatan Bapak-Bapak semua, saya kira itu keputusan yang baik. Kita nggak mau mengulang kesalahan-kesalahan sebelumnya, di mana jika Presiden memerlukan adanya konsistensi dalam kebijakan, konsistensi dalam kesinambungan, justru tidak diberikan ruang untuk bisa memperpanjang dan melanggengkan apa yang menjadi kepentingan negara. Tentu kita harus bisa pastikan ini semua berjalan dalam koridor hukum yang tepat. Satu hal Pak yang saya ingin garis bawahi, tadi Pak Panglima menyampaikan visi misi yang saya ingat betul waktu itu disampaikan kepada Komisi 1 periode kemarin dalam visi misi Bapak kepada kami terkait dengan well trained, well equipped, well organized, dan well paid ini. Ini kan berkaitan dengan anggaran Pak. Tadi juga Pak TBH sudah memberikan kisi-kisi, insya Allah kita dorong ke depan, kita dukung ke depan adanya peningkatan anggaran untuk pertahanan kita. Hanya yang saya ingin berikan masukan Pak, dalam revisi ini pandangan saya kita justru harus memastikan bahwa dalam sistem perencanaan anggaran TNI ke depan, itu bisa benar-benar kita pastikan bersifat bottom up, bukan justru bersifat top down. Kita ingin melihat ke depan akan semakin ada keselarasan antara apa yang dibutuhkan oleh para prajurit kita, yang mengerti ini tentu para kepala staf dan para Pak Panglima, itu benar-benar diberikan perhatian dan dilaksanakan oleh pemerintahan negara. Ini sifatnya lebih ke hubungan antara TNI sebagai end user dengan Kementerian Pertahanan dan pemerintahan negara. Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih.